Dulu orang nggak percaya, mana mungkin orang bisa cepat terbang. Ada pesawat. Nabi melewati 7 lapis langit. Jadi 7 anak tangga. Langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Nuh, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Isa, langit kelima Nabi Sulaiman, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. 7 lapis langit, berarti 7 ilmu yang harus dipelajari. 1, ilmu Nabi Adam, ilmu keluarga, ilmu nenek. Kita harus belajar dari nenek. Siapa cucu tinggal sama neneknya, pasti banyak duitnya. Siapa cucu tinggal sama neneknya, pasti pinter, karena nenek tidak pernah berhenti ngoceh. Siapa cucu tinggal sama neneknya, jarang sakit, karena nenek punya obat anti segala penyakit, namanya bawang merah. Itulah nenek. Namanya, makanya ketemu Nabi Adam. Siapa Nabi Adam? Nenek moyang. Jangan pernah jauh dari keluarga, ilmu keluarga. Langit kedua Nabi Nuh, ilmu keterampilan. Kita butuh keterampilan. Nabi Nuh membuat perahu, keterampilan. Langit ketiga Nabi Yusuf, ilmu keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan, harus belajar ilmu keuangan. Tadi itu ilmu keuangan. Tadi jamaah panitia minta, Ustadz nanti kalau di tengah-tengah ceramah minta sumbangan ya, untuk ada sunduk lewat, ada namanya apa tadi, selendang melayang. Ah enggak, saya bilang ambil kertas, gunting-gunting itu kertas, cariin aku pulpen 12, akan kugunakan itu. Panitia tidak tahu, nganga-nganga doang tadi. Akhirnya dapat 31 juta. Betul-betul. Lebih praktis kan? Coba sunduk 5 juta yang masuk. Betul tidak? Tapi karena ada tulisan 25 juta tambahannya. Bisa dimulai ceramahnya? Langit pertama Nabi siapa? Ilmunya apa? Keluarga, nenek. Langit kedua? Ilmunya apa? Tanah bilang. Langit ketiga? Nabi Yusuf, ilmu apa? Keuangan. Nabi Yusuf itu bendaharawan Mesir. 7 tahun terjadi COVID, corona. 7 tahun terjadi wabah. Sampai paceklik. Tapi 7 tahun itu Mesir tidak kena. Karena ada bendaharawan namanya Sri Mulyani. Nabi Yusuf. Salah. Kalau orang pinter ngatur keuangan, aman. Biar COVID datang, aman negara. Betul tidak? Negara Mesir aman. Karena ada Nabi Yusuf bendaharawan. Langit keempat Nabi Isa. Apa ilmunya Nabi Isa? Ilmu kesehatan. Pelajari kesehatan. Jangan sakit. Maaf, umur saya 51. Tidak pernah disuntik, tidak pernah masuk rumah sakit, tidak pernah diimpus, tidak pernah minum obat. Jaga kesehatan. Tidur dijaga, makan dijaga. Saya tidak, maaf ya, saya tidak makan di acara. Saya membungkus. Kalau makan cuma sepiring. Tapi kalau membungkus 1 rantang. Saya makannya 1 macam, maaf. Jangan, saya puasa tiap hari sudah 7 tahun. Namanya puasa Idris. Karena istri saya sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Dan saya tidak nikah lagi, saya fokus membesarkan 4 anak saya. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Tapi dengerin, tidak akan tergantikan, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Karena itu takdir, nggak bisa ditutup. Tapi selama saya belum nikah, saya akan puasa Idris. Karena fokus membesarkan 4 anak. Istri saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Alhamdulillah sudah 7 tahun saya didik, 16, 14, 12, 10 tahun. Karena saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Saya orangnya disiplin loh. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019.
10 tahun 5 bulan 12 hari bersama almarhumah, tidak pernah bertengkar walaupun 1 kali. Saya tidak pernah marah sama istri saya tidak pernah marah sama saya. Maaf. Mau? Ingat ya, saya ditanya, istri saya selalu bilang, marahi saya kak, nggak boleh. Istri itu tidak boleh dimarahin. Barang siapa suami memarahi istrinya, dilaknat malaikat. Saya ulangi ya. Barang siapa suami memarahi istri, dilaknat malaikat. Siapa yang dilaknat? Istrinya. Makanya saya tidak mau marah sama istri. Dan istri saya tidak pernah marah sama saya sampai wafatnya. Dan saya tidak pernah ngomong. Istri saya ngomong, cerita sama orang sebelum meninggal. Saya itu tidak pernah dimarahin sama ustadz. Sampai detik ini. Kami tidak pernah bertengkar. Waduh. Tahu nggak, istri saya tidak pernah marah sama saya. Mau tahu rahasianya pak? Semua uang harta milik istri. Rumah atas nama istri, mobil atas nama istri, tanah atas nama istri, uang atas nama istri, rekening istri. Nggak ada saya. Kata istri saya, kak kenapa semua harta atas nama saya? Kakak punya apa? Saya bilang, saya kan sudah punya dirimu. Tahu nggak kenapa atas nama istri? Kalau harta atas nama istri, sendirinya turun ke anak. Ini rumahku untuk anakku, ini mobil buat anakku, pasti gitu konsepnya. Tapi kalau harta atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba dia punya anak di Bogor. Tiba-tiba dia punya anak di Bandung. Makanya besok hari Senin ke notaris. Urus semua itu. Tiba-tiba suaminya meninggal, datang wanita bawa gendong bayi. Dia juga suamiku. Bilang, bu, terserah. Nah, semua harta sudah atas nama saya. Setuju? Hidup ibu-ibu. Lanjut. Jamaah. Dengerin. Dengerin. Mau sehat? Jaga pola makan. Jangan sembarang makan. Kalau umur sudah 40 tahun, 1 sampai 40 makannya 4 kaki. Kalau sudah 50, usahakan makannya yang 2 kaki aja. Kalau 60 tahun, enggak usah makan yang berkaki. Ikan. 4 kaki daging merah, 2 kaki daging putih. Tak berkaki daging halus, daging lembut, namanya ikan. 40 tahun 4 kaki, 50 tahun 2 kaki, 60 tahun enggak berkaki ikan. 70 tahun jangan makan yang berdarah. Tahu, tempe, sayur. Karena perut ini sudah ususnya nggak kuat lagi. 80 tahun buah-buahan dis jus. 90 tahun surah Yasin. Jamaah. Mandi dijaga. Mandi terbaik sebelum tahajud. 11:30 jam 1 malam paling bagus mandi. Dicintai Allah. Mandi pagi jam 6, pokoknya setelah salat subuh sampai jam 10 mandi yang menyegarkan. Jam 10 sampai jam 3 siang itu mandi menyebabkan sakit kepala. Mandi sore sesudah sampai maghrib itu mandi mempercepat pertumbuhan. Saya tidak pernah mandi sore.
Di pesantren dulu saya dilarang mandi sore. Karena katanya kalau mandi sore cepat tua. Nah, mempercepat pertumbuhan. Saya nggak tumbuh-tumbuh. Mandi maghrib merusak saraf. Bisa lumpuh. Mandi sesudah Isya merusak tulang. Bagus mandi 11:30. Pulang dari sini sudah boleh mandi. Soalnya ini sudah 12:30. Tidur sesudah subuh, hati-hati. Tidur sesudah subuh menolak rezeki, mendatangkan penyakit, merusak darah. Tidak boleh tidur sesudah subuh. Sesudah salat subuh jangan tidur. Nonton Islam itu indah. Itu udah 15 tahun loh itu. Shh, dengerin. Tidur jam 11, jam 10, jam 11 siang ke jam 12, 15 menit aja. Namanya tidur kailulah. Pejamkan mata sejenak, itu tidur berkualitas. Saya tidurnya di situ itu. 15 menit berkualitas. Tidur sesudah duhur menggemukkan badan. Tuh. Pasti dia suka tidur siang itu. Tahu kan siapa yang suka tidur siang? Tidur sesudah asar merusak akal. Bikin pikun, bikin pelupa, bikin gila. Jangan pernah tidur sesudah asar. Siapa anak kecil tidur sesudah asar, bangun-bangun mandi mau ke sekolah dia. Siapa mandi siapa yang tidur sesudah maghrib mendatangkan bala. Paling bagus tidur sesudah Isya. Sebenarnya saya mau protes sama panitia. Cuma diem saya. Saya tuh gak pernah ceramah di atas jam 10. Saya lihat randonnya, saya ceramah jam 10. Tapi diem aja saya. Nggak marah. Saya diem aja, gak apa-apa. Kasihan juga kalau saya cepat pulang. Kalau saya tadi pulang jam 10, bubar ini semua. Makanya saya tadi duduk paling depan. Jagain jamaah supaya tidak pulang. Pas saya ceramah pada pulang. Sakit hati kan? Padahal saya dari tadi jagain loh. Jamaah. Dengerin. Jaga kesehatannya. Langit kelima. Langit pertama siapa tadi? Ilmu apa? Keluarga. Langit kedua? Ilmunya apa? Keterampilan. Langit ketiga? Nabi Yusuf ilmu apa? Keuangan. Langit keempat? Ilmunya apa? Kesehatan, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, orang buta, orang kusta disembuhin. Langit kelima? Nabi Sulaiman. Tahu nggak ilmunya Nabi Sulaiman? Maaf, udah dibungkus lapaknya itu. Ceramah lagi. Tahu nggak ilmunya Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa kuasai ilmu Nabi Sulaiman? Tahu nggak? Siapa yang datang acara Isra Mi'raj? Itu akan digelar As-Siddiq, membenarkan tentang Isra Mi'raj. Ini keimanan loh. Kalau maulid kecintaan, kalau Isra Mi'raj keimanan. Yang bisa pahami Isra Mi'raj hanya orang beriman. Di saat Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi diledek, Nabi diujat. Tidak mungkin perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja itu 6 bulan. Kamu cuma semalam, itu pun sepertiga malam, itu pun cuma 2 jam. Nggak mungkin, karena yang dipakai ini. Coba dipakai iman, aman. Siapa yang tidak siapa yang nyangka ada pesawat, betul tidak? Siapa yang nyangka ada tangga yang bisa naik? Itu. Ada namanya lorong waktu, ada lorong cacing di angkasa. Langsung sampai.
Langit keberapa lagi nih? Tahu nggak ilmunya Nabi Sulaiman? Mau kalau kuasai ilmu Nabi Sulaiman kaya kita. Ilmu apa? Salah. Ilmu bahasa. Nabi Sulaiman bahasa manusia tahu. Di dunia ini ada 125 bahasa. Bahasa resmi negara 125. Indonesia saja bahasa daerahnya ada 300. Betawi aja ada Betawi Bekasi. Beda-beda Betawinya. Masa kalah sama kucing belum pulang? Jamaah. Shh, shh. Nabi Sulaiman itu tahu bahasa manusia, tahu bahasa jin, tahu bahasa binatang. Suara apa itu? Anda salah. Itu suara saya. Kalau ke atas anak kambing. Kalau suaranya ke bawah emaknya. Kalau bapaknya itu. Kalau kucing anak kucing. Kalau bapaknya kucing emaknya enggak mau. Kalau anjing ada orang lihat hantu. Tapi kalau ada suara anjing berarti lagi kejepit. Kita mulai ceramahnya. Itu suara apa? Suara saya. Kuasai bahasa. Bahasa ibu daerah, bahasa nasional Indonesia, bahasa internasional Inggris, bahasa agama Quran, bahasa ekonomi kerjaan. Engkau akan menggenggam dunia dengan bahasa. Yang keenam, ilmu Nabi Musa, ilmu kepemimpinan. 1, 2, 3. Kita butuh pemimpin. Tidak boleh ada orang tidak punya pemimpin. Kalau Anda berjalan 3 orang, tunjuk 1 orang jadi pemimpin. Jadi kita tidak boleh tidak punya pemimpin. Dan kalau sudah ada pemimpin, taatlah sama pemimpin. Oke? Taat sama Pak Lurah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat. Nggak boleh. Taat sama ketua panitia. Semua ada ketuanya. Ketua Ansor, ketua Banser, kota ini, ketua majelis taklim, ketua ini. Nggak boleh tidak punya ketua. Oke? Terakhir, langit ke-6 Nabi siapa tadi? Ilmu apa? Keterampilan, kepemimpinan. Karena Nabi Musa menyelamatkan 12 suku. Bukan 12 bangsa, 12, tapi 12 suku. Kebayang nggak 12 suku itu? Jadi saya sudah lihat berapa film di Netflix, ada film Nabi Musa, The Moses, ada juga film ini, Exodus Hollywood, itu Nabi Musa, film-film Nabi Musa, itu nggak sesuai Quran. Quran itu bukan membelah 2, membelah 12. Jadi laut itu terbelah 12 karena 12 suku lewat. Kita mulai ceramahnya ya. Jamaah. Langit ke-7 Nabi apa? Nabi Ibrahim. Ilmu yang tertinggi adalah Nabi Ibrahim. Apa ilmunya Nabi Ibrahim? Apa? Kita tanya dulu yang suka tidur siang. Suka tidur siang. Apa? Ilmu ikhlas? Bukan. Ilmu agama. Kebanyakan tidur siang sih. Tapi beliau masuk surga nanti.
Karena yang masuk surga nanti yang berat timbangannya. Maaf ya, saya bercanda. Karena beliau orang baik. Insyaallah. Apa sih? Baiklah, sampai langit ketujuh, 3 malaikat berkata, malaikat Jibril, maaf ya Rasul, kami hanya ngantar sampai langit ketujuh. Udah selesai Isra Mi'rajnya? Belum. Masih naik lagi di atas, lebih jauh lagi. Sidratul Muntaha. Terus, siapa yang menemani saya? Tidak ada yang bisa menemani. Kalau kami ikut hancur. Jadi saya naik kendaraan apa? Tiba-tiba datang kendaraan kotak. Sebesar lemari. Terbuka. Nabi masuk ke dalam kotak itu. Dan kotak itu tertutup. Dan kotak itulah yang antar Nabi ke Sidratul Muntaha. Kotak itu sudah ada sekarang. Namanya lift. Pernah lihat lift? Masuk tindis nyampe. Nggak ada yang nemenin kita. Keluar dari lift, Nabi bertahiyat. At-tahiyatul. Seterusnya. Maaf ya karena waktu. Allah kasih salat 50. Sebenarnya panjang ceramah. Sebenarnya kalau saya ceramah Isra Mi'raj panjang sebenarnya ini. Cuma sayang saya tinggal nggak diisiin, kasihan. Saya nggak sampai hati ninggalin acara, nggak dapat ilmunya nanti. Nabi dikasih salat 50. Nabi terima salat 50 itu. Turun ke langit ketujuh. Ketemu siapa? Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, udah ketemu Allah. Udah. Nabi Ibrahim tidak banyak komen. Ilmu agama begitu tuh. Sami'na wa ta'na. Udah ketemu Allah, udah. Titip ya. Titip salam sama umatmu. Ajarkan doa ini. Doa apa? Tasbih lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Siapa yang baca ini diluaskan tanahnya di surga. Tapi ketika Nabi turun ke Nabi Musa, langit ke-6, Nabi Musa penasaran. Kamu dapat apa? Kamu dikasih apa sama Allah? Nabi Musa kan itu penasaran, pingin banget ketemu Allah, tapi terpelanting sampai pingsan 40 hari. Karena mau melihat Allah. Sementara Nabi ketemu Allah. Penasaran, kamu dapat apa? Pasti dapat tumbler. Hati-hati, jangan ketinggalan di kereta. Dapat apa? Dapat salat, kata Nabi Musa. Sama, saya juga dapat salat 2 kali, siang malam. Kamu dapat berapa? Kata Nabi, 50. Waduh, kebanyakan. Nggak sanggup umatmu. Umatmu itu kecil, pendek. Naik, minta diskon. Nabi karena menghargai senior, Nabi itu akhlaknya bagus. Baiklah, saya naik lagi kepada Allah. Naik lagi kepada Allah. Kata Nabi Musa, kata umatku katanya nggak sanggup kalau 50. Baik, kata Allah, kurangi 5. Berarti berapa? Turun ke Nabi Musa, kata Nabi Musa, jadi berapa kurangnya? 5. Sekarang 45. Masih banyak. Naik lagi. Naik lagi. Dikurangi 5. Naik lagi, dikurangi 5. Coba kita hitung. Kurangi 5, 45, 40, kali 4, 34. Ulangi, 1, 2, 3. 45, 10, 5. Berarti berapa semua? 9 kali Nabi naik. 9 kali Nabi tahiyat. At-tahiyatu, at-tahiyatu, at-tahiyatu. Saya mau nanya, berapa kali kita tahiyat sehari semalam? 9. Subuh 1 kali. Duhur 2 kali. Duhur itu 2 kali tahiyat. Asar 2 kali. Maghrib, Isya, jadi berapa semua?
9. Subuh 1 kali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Berapa total? Maaf. 9. Kenapa 9? Kita yang butuh 9 itu. Karena kita punya lubang 9. Coba hitung lubangnya. Mari kita hitung bersama. Untuk menyelesaikan persoalan. 1, ayo hitung. 1, 2, 3. Tunjuk dong. Masa saya tunjuk sendiri? 1, 2, 3. Udah cukup 9. Nggak usah cari yang 2 itu. Mak mau pergi cari yang 2 ya? Ya, pulang aja mak. Cari yang 2 itu ya. Di toilet. Dengerin. Udah lah ya. Karena waktu ini sudah jam 1 nih. Ibu enak, rumahnya deket. Aku ini 2 jam perjalanan. Angkat tangannya semua. Pak Kiai yang baca doa. Ustadz Maman Suparman. Silakan maju ke depan. Kasih mic 1. Saya tidak mau tinggalkan acara. Termasuk doa saya tidak mau. Kalau saya sudah ceramah pulang, ditinggalkan ini doa. Sini Pak. Maaf Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak. Tapi kok di situ kurus ya? Tidur siang. Oh, suka banyak tidur siang. Temennya itu. Oh iya, maaf Pak Kiai. Maaf Pak Kiai ya. Itu Pak Kiai juga ya? Yang tidur siang itu bukan? Awal saya itu bodyguard. Itu bodyguardnya. Makanya saya tadi saya cari mana yang baca doa ya? Gak ada kelihatan. Mana gelap gambarnya di situ. Ternyata ganteng aslinya. Coba angkat tangan. Kalau berdoa, dengerin. Tangan harus berbentuk mangkok. Mengenada. Menada cahaya yang jatuh dari langit. Tinggi tangan sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Kalau mau diangkat lagi boleh. Sejajar wajah. Untuk lebih khusyuk. Karena kalau begini masih bisa tidak khusyuk. 3 angkat tangan. 1 lagi. Tapi usus laki-laki, perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh. Karena ada aurat. Jadi gini doang. Jamaah. Tidak boleh tangannya begini berdoa. Ini agama beda. Sekeni. Gak boleh juga begini. Beda, gak boleh. Beda agama. Gak boleh juga begini. Kita doanya gini. Silakan angkat tangannya. Perlihatkan kalau kita butuh Allah. Tafadhal. Iya, aku temenin sini. Nah, nggak ada ke situ. Oh, mau ada ke sana ya? Oh ya. Oh, kiblatnya di sana. Luar biasa ulama kita. Baru kali ini ada mendoa membelakangi orang. Maksudnya makanya kiblat. Ini kiblatnya di situ, bener lah. Tapi kok membelakangi orang ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa akhirin wa barik wa sallim waradahu tabaraka an sadatina sabi sayyidul jalanin. Amin amin amin. Alhamdulillah amin. Hamdan syakirin hamdan daimin. Hamdan yuwafina wa yukafi'u majidah. Ya Rabbal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil karim wa ajmi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam tunzilna biha min jamil akhwali wal afat wa taqdilna biha jami'il hajat wa tahuna biha min jami'il sayyiat wa tarfa'una biha indaka la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min